Halo, ketemu lagi dengan kami di Nikos Law School Kepo, channel di YouTube. Kita selanjutnya akan membahas mengenai badan usaha CV. Sebelumnya kita sudah membahas firma dan UD. Sekarang kita akan membahas badan usaha CV. CV yang merupakan warisan dari zaman Belanda, karena sampai sekarang tidak ada undang-undang nasional yang mengatur mengenai CV, karena ya CV masih dipandang sebelah mata sama negara kita juga, kemudian sama salah satu pelaku usaha yang memang skupnya sudah internasional dan mancanegara. CV merupakan singkatan dari perseroan komanditer dalam bahasa Indonesianya. Dalam hal ini CV terdiri organ paling utamanya adalah persero komanditer dan persero aktif. Persero komanditer adalah yang menyetorkan uangnya ke dalam CV tersebut. Kemudian persero aktif adalah yang mengelola CV ini, jalannya usahanya kedepannya ingin seperti apa. Kemudian keunggulan dari CV ini adalah pembuatannya yang relatif amat sangat singkat, tapi tidak sesingkat UD dan firma pastinya ya, karena CV juga diharuskan pendiriannya membuat suatu akta notaris. Kemudian CV sendiri merupakan salah satu badan usaha yang diakui oleh Indonesia jika skupnya masih nasional, tapi CV tidak bisa untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak pemerintah, pasti akan dipersyaratkan berbentuk badan usaha PT. Kemudian perseroan komanditer sendiri, kedua keunggulannya adalah tidak memerlukan pengecekan nama kepada instansi-instansi terkait, jadi namanya bebas ditentukan oleh si para persero yang sepakat untuk mendirikan suatu usaha di bidang usaha tertentu pastinya. Kemudian keunggulan berikutnya adalah CV ini tidak harus melakukan laporan kepada instansi-instansi terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM, itu tidak harus dilaporkan. Kemudian BKPM tidak harus dilaporkan untuk mengerai jalannya usaha. Kemudian keunggulannya adalah CV skup ruang usahanya masih lebih besar daripada PD, UD, dan firma. CV boleh melakukan perdagangan dan jasa, dan CV pun boleh mengimpor barang dari luar negeri, melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri diperbolehkan dengan persyaratan minimal modalnya harus masuk kategori menengah, yaitu 500 juta rupiah sampai 10 miliar. Itu diperbolehkan untuk mengimpor. Kemudian berhubungan dengan perizinan publik lainnya, CV sudah diperbolehkan dan dapat melakukannya. Kelemahannya adalah CV bukan merupakan suatu badan hukum. Kemudian tanggung jawab dari si pemilik masih sifatnya tanggung renteng. Maksudnya tanggung renteng adalah tanggung jawab pertama adalah si persero aktif, kemudian tanggung jawab berikutnya adalah si persero komanditer, kemudian baru harta masing-masing dari persero aktif dan persero komanditer harus dijaminkan jika memang terlibat suatu hutang piutang pastinya. Kemudian kelemahan berikutnya adalah CV ini skup ruang lingkup usahanya tidak seluas PT pastinya. Namun jika ingin melakukan suatu usaha yang memang tidak terlalu besar skupnya dan juga tidak menyangkut masalah lingkungan, tidak menyangkut masalah seperti pengelolaan air, pengelolaan limbah dan tidak menghasilkan limbah, tidak berbentuk industri, cuma berbentuk perdagangan atau jasa yang skupnya kecil, boleh dan disarankan untuk membuat suatu CV. Apalagi jika memang kita baru mau merintis suatu usaha yang mana notabene permodalannya misalnya atau skup ruang lingkup pasarnya kita masih belum terlalu menjangkau luas, bolehlah kita membuat suatu CV seperti itu. Jadi disarankan kalau kita ingin mau melakukan suatu usaha tapi skupnya belum terlalu besar, kita bisa membuat suatu CV. Kemudian keunggulan berikutnya adalah
CV jika kita usahanya sudah maju, sudah pesat, dapat kita konversikan atau dapat kita ubah bentuk usahanya kepada PT dengan cara inbrank atau pemasukan modal yang dalam CV langsung kita masukkan kepada PT tanpa menyetor modal tambahan jika memang kita tidak mau meningkatkan skala usaha kita di dalam SEO. Seperti itu. Jadi, sekian penjelasan saya soal badan usaha CV. Semoga dapat bermanfaat bagi pemirsa sekalian yang ingin melakukan atau memulai suatu usaha. Jangan lupa untuk subscribe channel kami di YouTube di Nikos Law School Kepo dan like fanspage kami di Nikos Law School Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa, bertemu di episode berikutnya.